أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk hari ini pada pertemuan kita yang ketiga, yaitu kita masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu perkembangan alam pikir manusia. Tetapi pada kali ini kita lebih fokus bagaimana suatu ilmu itu berkembang. Jadi tadi kita sudah berangkat dari ada 2 ayat Al-Quran yang saya sampaikan sebelumnya di video awal tadi, yaitu ada Quran Surat Yunus dan juga Quran Surat Al-Jathiyah. Secara bersama-sama mari kita renungkan sebenarnya apa keterkaitannya 2 ayat tadi dan materi kita hari ini. Jika Anda tadi memahami ya, di situ banyak sekali informasi mengenai bagaimana kita berpikir, bagaimana sih seorang manusia itu seharusnya. Di Al-Quran itu sudah dijelaskan seperti itu, bagaimana seharusnya kita sebagai manusia ini dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Jadi manusia dan akal pikiran. Jadi 2 ayat ini adalah contoh ya, sebenarnya masih banyak sekali ayat yang juga menjelaskan mengenai bagaimana manusia ini berpikir. Kita mencoba mengkaji dari ayat yang pertama ya. Di sini Quran Surat Al-Jathiyah ayat 3 ada artinya ya, bisa dibaca bersama bahwa dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita ini sudah disediakan wadah kita untuk mengobservasi, wadah kita ini untuk belajar, yaitu dari bumi dan sampai ke langit ya. Jadi sangat luas wilayah kita untuk belajar. Yang kedua, Quran Surat Yunus ayat 101, sama-sama kita telaah ya. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi di sini kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Setelah kita diberikan wadah ya, kita diberikan wadah untuk belajar, kemudian kita diminta untuk mengamati, memperhatikan segala gejala yang ada di sekitar kita. Tentu tidak hanya memperhatikan saja ya, tetapi kita juga lebih fokus pada setelah kita memperhatikan, bagaimana kita memprosesnya, menelaahnya, kemudian menalar gitu ya. Karena kemarin kita sudah belajar bagaimana alam pikiran manusia itu berkembang. Jadi berawal dari rasa ingin tahu, kemudian berakhir dari penalaran, kemudian lanjut kepada perkembangan. Dan semua itu terjadi karena adanya hakikat manusia yang selalu ingin tahu dan apa satu lagi? Ya, mungkin Anda bisa mengulang ya jika kalian tidak tahu yang satu lagi. Jadi yang satu lagi itu adalah manusia itu tidak pernah merasa puas gitu. Dia satu dinamis sikapnya gitu. Next. Dalam kajian ilmu sains gitu. Jadi ada yang namanya metode ilmiah yang memfasilitasi seseorang itu untuk berpikir. Jadi dari pengamatan kita,
dapat kita proses menjadi suatu ilmu pengetahuan. Dan di sini metode ilmiah ini sesuai dengan ciri-ciri ilmiah yang kemarin ya. Jadi dia ini di sesuatu yang disebut ilmiah itu kan harus sistematis, metodis, objektif, dan berlaku secara umum. Ini ada di pertemuan pertama ya. Jadi mungkin ada yang pernah mencatat, jadi seharusnya sudah paham mengenai hal ini. Jadi metode ilmiah ini disusun secara sistematis. Jadi ada urut-urutannya yang bisa dibilang wajib untuk diikuti agar sesuatu informasi itu dapat diolah menjadi suatu ilmu pengetahuan. Kita bahas bersama-sama. Jadi dimulai dari penginderaan ya. Jadi ada penginderaan. Yang dimaksud penginderaan sama seperti kemarin ya. Jadi memasukkan input ya. Kita melihat, mengamati, merenungkan, dan menalar sesuai Quran Surat Yunus yang saya sebutkan tadi. Kemudian setelah kita melakukan pengamatan, tentu kita akan menemukan sesuatu hal yang menarik yang pada akhirnya menjadi masalah untuk kita. Kemudian kita merumuskan masalah-masalah itu dalam suatu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin saya jelaskan 5W1H itu ya. Why, what, who, when, where, and how. Gitu. Jadi rumusan masalah ini berisi masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan atas apa yang kalian amati. Lalu kemudian selanjutnya kita sudah punya beberapa daftar misalnya pertanyaan yang ingin kita segera ketahui. Kemudian kita menyusun kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini menyusun penalaran ya atas pertanyaan yang telah kita ajukan sebelumnya, yang kita ajukan di sini, untuk memproses atau untuk memperoleh jawaban. Jadi kerangka berpikir ini bisa disusun berdasarkan nalar, juga bisa disusun berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi apa yang saya harus lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Jadi secara garis besarnya itu menjelaskan langkah atau prosedur apa sih yang harus saya lakukan nanti. Itu boleh dituliskan berdasarkan bentuk diagram, itu juga boleh, diagram alur, atau berupa kalimat-kalimat, itu juga bisa, yang mengarahkan tentang nanti prosesnya akan seperti apa secara garis besar. Gitu. Kemudian kita mengajukan hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara dari hasil kerangka berpikir yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi hipotesis ini diajukan itu tidak hanya berdasarkan nalar kita, tapi juga didukung biasanya oleh beberapa data sebelumnya. Jadi data-data yang serupa dengan apa yang ingin kita teliti atau data-data dari penelitian sebelumnya. Misalnya ini mungkin masih terlalu jauh ya, jadi ketika Anda nanti membuat skripsi, jadi hipotesis Anda ini juga harus didasarkan kepada data atau teori sebelumnya. Jadi hipotesis ini sebenarnya sudah berupa jawaban sementara, tetapi masih perlu untuk diuji, karena kan terkadang setiap gejala itu berbeda tempat itu pasti memiliki faktor sendiri yang berbeda. Jadi meskipun ini sudah berdasarkan misalnya teori atau penelitian sebelumnya, tapi tetap perlu diuji untuk objek yang kita amati. Gitu. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis ini, atau kita bisa bilang untuk menganalisisnya. Jadi kita membuktikan dugaan sementara ini atas hasil fakta dan data. Jadi diuji ke empirisan datanya. Jadi kalau nalar itu kan secara rasionalnya. Kalau hasil fakta dan data itu berdasarkan empirisnya. Gitu. Jadi suatu informasi itu, suatu ilmu itu harus berdasarkan dua hal biasanya. Jadi harus memenuhi kaidah rasional dan juga empiris. Empiris itu berarti ya nyatanya seperti itu. Bukan mengada-ada, bukan hasil pemikiran seorang. Nah, kalau nalar itu pernyataan betul tapi atas dasar pemikiran manusia itu sendiri. Makanya kan perlu untuk diujikan. Maka itulah fungsi dari menguji hipotesis. Itu diikuti. Kemudian selanjutnya setelah diuji, tentu kita menemukan hasil-hasil dari hasil uji hipotesis ini, yaitu dalam berupa kesimpulan. Kesimpulan itu isinya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Jadi kesimpulan ini menjawab rumusan masalah. Kemudian menilai kebenaran hipotesis kita.
apakah hipotesis kita ini benar ataupun salah gitu ya. Jadi di sini fungsinya. Setelah diuji itu akan ketahuan. Kalau benar berarti hasil nalar dan hasil data fakta Anda itu sesuai dengan kenyataannya. Berarti juga dapat menjadi suatu informasi baru. Ya, informasi baru. Tapi terkadang ada di mana keadaan kita itu justru menemukan hasil penelitian kita ini menolak hipotesis kita. Jadi ternyata hasilnya ini tidak sesuai dengan hipotesis. Contohnya, terkadang dalam skripsi juga sering ditemukan seperti itu. Setelah kita melakukan penelitian, ternyata kesimpulan ini berbeda atau justru menolak hasil hipotesis kita. Jika Anda ada di kondisi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Pertama, apakah Anda akan mengulang lagi dari awal? Anda akan istilahnya ganti judul lah saya, kalau misalnya Anda dalam skripsi ya, ganti judul saja karena hasilnya tidak sesuai. Atau yang kedua, Anda akan tetap melanjutkan, tapi jawabannya ini Anda olah. Jadi intinya Anda melakukan manipulasi. Ya, biasanya mahasiswa antara dua itu. Tapi saran saya, tetap lakukan apa yang Anda sudah lakukan nantinya ya. Jadi terkadang memang penelitian itu tidak sesuai dengan hipotesis itu wajar. Namanya juga penelitian. Pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kesimpulan Anda ini berbeda dengan hasil hipotesis Anda gitu. Padahal hipotesis Anda tadi kan sudah disusun atas teori sebelumnya atau fakta-fakta peneliti sebelumnya. Jadi Anda nanti tidak hanya menemukan fakta baru, tapi juga ilmu baru bahwa ada indikator lain yang Anda temukan bahwa misalnya teori itu atau indikator yang Anda temukan ini dapat menolak hipotesis Anda. Jadi nanti maksudnya Anda bisa menemukan teori baru sendiri. Jadi ada tambahan. Jadi Anda jelaskan saja nanti di bagian pembahasan. Ternyata hasil yang saya temukan berbeda dengan hasil hipotesis atau hipotesis saya ditolak karena saya menemukan data di lapangan itu adalah 1, kemudian 2 apa. Jadi 2 faktor ini ternyata sebagai sumber utama mengapa hipotesis saya ditolak. Lalu kemudian Anda tinggal jelaskan berdasarkan teori lain yang menjelaskan fenomena 1 dan 2 ini. Jadi Anda tetap bisa melanjutkan riset Anda meskipun nanti hasilnya agak sedikit kurang sesuai harapan ya, tapi begitulah namanya proses ilmiah itu apa adanya, tanpa manipulasi gitu. Itu membuat Anda menjadi seorang yang respect terhadap data. Jadi metode ilmiah ini tidak hanya memandu kita untuk menemukan informasi, untuk mencari suatu teori baru berdasarkan kaidah sains, bukan hanya sebagai fasilitator atau kerangka kerja kita, tetapi ini ya, strength di sini kekuatannya adalah menjadikan kita sebagai seseorang yang memiliki sikap ilmiah. Gitu. Sikap ilmiah itu apa? Jadi ada yang berpikir kritis, respect terhadap data, bersifat objektif, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan berpikiran terbuka. Gitu ya, berpikiran terbuka itu seperti yang tadi. Salah satu contohnya, jadi ketika hipotesisnya ditolak, Anda bersedia untuk mengakui itu dan juga memperbaikinya dengan cara ya sesuai fakta dan realita lagi, itu tidak mengada-ada karena Anda dituntut respect terhadap data gitu ya. Kelemahannya apa dari metode ilmiah ini? Terkadang sebenarnya lebih kepada manusianya ya, jadi keterbatasan indera. Terkadang manusia itu kan ada batas limitnya. Jadi terkadang misalnya karena faktor usia atau karena faktor stamina, jadi kita terkadang tidak fokus pada suatu hal, jadi itu bisa membuat penelitian kita itu sedikit bias karena mungkin kita salah menghitung data dan sebagainya. Atau juga misalnya ketika Anda menjadi seorang peneliti yang ada di laboratorium, terkadang kita kan memiliki kendala terhadap melihat suatu benda yang sangat kecil gitu. Jadi makanya pada zaman dahulu, ini kaitannya pada zaman dahulu, ilmu pengetahuan itu belum banyak berkembang, tapi setelah ditemukannya suatu alat bantu berupa teknologi seperti mikroskop, jadi perkembangan ilmu itu langsung berkembang pesat. Ya. Contohnya mengenai
asal mula makhluk hidup dulu itu. Dulu kan karena tidak tahu, tidak memiliki mikroskop, tidak punya teknologi, manusia itu menganggap bahwa asal mula makhluk hidup itu tuh dari benda gitu. Contohnya tikus itu muncul dari tumpukan jerami gitu. Kemudian cacing itu lahir dari tanah, seperti hal gitu. Karena apa? Keterbatasan indera. Tapi setelah mengetahui hal itu, kemudian para ahli itu tahu ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya, seperti itu. Nah, keuntungan yang kedua, opportunities, ya, jadi kekuatannya adalah ini, sikap ininya. Keuntungannya adalah kita akan menemukan hal-hal baru. Jadi kita dapat mengembangkan alam pikir kita untuk mengembangkan di bidang-bidang keilmuan tertentu. Kalau Anda mungkin bidang psikologi, kalau ada orang dari pendidikan, jadi mengembangkan di bidang keilmuan pendidikan, seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah ilmu pengetahuan teoritis yang diperoleh secara sistematis, objektif, metodis, dan berlaku secara umum, dan kebenarannya bersifat sementara. Jadi kenapa sementara? Karena perkembangan ilmu pengetahuan ini akan terus berkembang, dia tidak statis, tidak diam gitu. Jadi jika menurut satu orang itu menjadi suatu masalah, maka dia akan mencari data baru dan akan terus menggalinya hingga dia merasa puas. Tapi kan permasalahannya manusia itu kan tidak memiliki rasa puas ya, dia itu ingin selalu berkembang. Jadi oleh karena itu ilmu pengetahuan itu akan terus menerus berkembang sampai akhir dunia, jadi sampai tidak ada lagi manusia, mungkin seperti itu. Nah, threats-nya apa? Ancamannya itu apa? Ancamannya adalah adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan hasil penemuan, gitu. Jadi hal-hal ini memfasilitasi pada tindakan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan makhluk hidup. Jadi terkadang ada orang yang sengaja untuk menggunakan ilmu sains, tapi untuk bukan untuk kehidupan bermasyarakat ya, tapi lebih kepada pengancaman, lebih kepada merenggut kesejahteraan seseorang ataupun makhluk hidup lainnya. Gitu. Jadi ini adalah ruang lingkup dari metode ilmiah. Selanjutnya, bagaimana penerapan metode ilmiah itu? Jadi tadi ada beberapa langkah-langkah ya, ada beberapa step. Di sini saya akan memberikan contoh, tetapi ini kepada dunia kerja. Jadi tadi ya, metode ini tidak hanya terfokus pada IPA, tapi sebenarnya semua ilmu pun juga menggunakan metode ilmiah dalam mencari suatu informasi. Contohnya misalnya, kita ingin mencari tahu bagaimana sih etika kerja seseorang di kantor. Etika itu kan bisa berbagai macam indikatornya, jadi terserah Anda nanti mau mengartikannya seperti apa, yang penting etika kerja. Kemudian dari objek yang kita ingin observasi ini, kita menarik suatu rumusan masalah. Kita ingin bertanya, ada atau tidak ya pengaruh positif dalam penerapan etika kerja Islami di kantor X misalnya. Dari rumusan ini, kemudian selanjutnya kita ingin mencari hipotesisnya apa. Jadi dugaan sementaranya apa. Nah ini silakan nanti Anda cari ya, kira-kira kalau seperti ini hipotesisnya apa. Gitu. Kemudian lanjut pada kerangka berpikir. Jadi apa yang hendak Anda lakukan nanti gitu kan. Jadi Anda itu ingin nantinya itu memberikan treatment dan membandingkan data awal dan akhir. Treatment itu berarti perlakuan. Jadi ada beberapa orang yang di konseling misalnya mengenai etika kerja Islam itu seperti apa, kemudian pendekatan-pendekatannya dan sebagainya. Tapi yang satu orang lagi atau satu kelompok lagi itu tidak. Lalu Anda membandingkan antara sebelum Anda memberikan konseling atau sebelum Anda memberikan treatment dan sesudahnya itu seperti apa. Kemudian kita menguji hipotesis yang tadi kita ajukan, yang akan menjadi tugas Anda ya, nanti silakan dicari ini apa. Jadi kita ini akan menguji hipotesis yang sudah Anda berikan di sini. Jadi caranya bagaimana? Itu yaitu memberikan penyuluhan dan pendampingan pada karyawan, dan dilakukan pengisian kuesioner observasi secara holistik, secara keseluruhan, dan wawancara berkala. Lalu kemudian data yang sudah Anda peroleh ini Anda uji secara statistik dan dicari perbedaannya antara pretest itu berapa skornya, subtest itu berapa skornya. Nah, dari situ kan kita bisa melihat gitu, apakah ada perbedaan antara kelompok atau orang-orang yang kita berikan pemahaman
tentang etika kerja Islam dan yang tidak. Jadi, contohnya misalnya kesimpulannya, ternyata adanya penerapan ini memiliki pengaruh yang positif terhadap karyawan di kantor X, seperti itu. Jadi ini ya mungkin salah satu kerangka untuk skripsi mungkin juga seperti ini, plus minus garis besarnya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, contoh kedua, ini lebih kepada kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sesuatu yang berat seperti tadi ya. Ternyata dalam sehari-hari pun kita juga sering melakukan hal-hal yang kita sebut metode ilmiah, cuma terkadang kita tuh tidak sadar. Contohnya mungkin Anda ini di rumah atau di kos-kosan itu terasa sangat lapar gitu. Jadi karena saking laparnya Anda ingin segera membuat mie instan. Tapi ternyata sebelum itu Anda pernah menguji coba atau mencoba-coba untuk bagaimana Anda ini bisa membuat mie dengan cepat. Jadi kan rumusan masalahnya adalah bagaimana sih caranya saya ini memasak mie instan dengan cepat. Hipotesis Anda yang pertama adalah yaitu dengan mempercepat waktu di airnya. Jadi kalau di airnya ini Anda cepatkan, jadi kalau matangnya ini cepat, berarti kan Anda lebih cepat untuk membuat mie-nya kan. Jadi kan fokusnya kan kepada bagaimana sih cara kita mendidihkan air ini dengan cepat. Ya, lalu nanti silakan kerangka berpikirnya bagaimana Anda cari sendiri. Nanti Anda tulis di buku tugas Anda juga boleh. Nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Kemudian kalian sudah mengajukan hipotesis. Selanjutnya adalah kita melakukan pengujian hipotesis sesuai tesis Anda ini kan mempercepat di air. Yaitu pengujiannya misalnya Anda memvariasi level api kompor, misalnya level 1, level 2 sampai level maksimum. Kemudian Anda juga mengubah-ubah misalnya bahan pancinya, ada yang dari aluminium, ada yang dari besi, atau yang dari tembaga, dan sebagainya. Ternyata misalnya Anda ini punya berbagai macam panci misalnya di rumah. Kemudian variasi diameternya, jadi diameternya ada yang besar, yang sampai 30 cm, tapi juga ada yang cuma 15 cm, seperti itu. Ada juga yang sampai misalnya mungkin ada yang punya panci 45 cm. Jadi ke semua variasi ini dilakukan dengan variabel tetapnya, misalnya airnya cuma berapa ya, 500 ml misalnya, atau 300 ml kan sedikit. Itu yang dijaga konstan. Lalu kalian variasi levelnya, bahan panci dan diameternya, sampai pada akhirnya kalian mendapatkan data bahwa waktu didih tercepat saat level itu pada level maksimal. Kemudian menggunakan bahan yang perak, karena perak itu kan konduktor yang sangat baik. Kemudian dengan diameter panci yang lebih besar, jadi semakin banyak permukaan air yang terkena panas, jadi lebih cepat matangnya, misalnya gitu. Itulah kesimpulannya. Jadi untuk membuat mie instan dengan cepat adalah dengan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi suatu waktu ketika Anda itu sudah melakukan hal yang sama kembali ya, akan menemukan hari di mana Anda ingin memakan mie instan dengan cepat, Anda sudah punya informasi-informasinya seperti ini. Gitu. Dan berbagai contoh lainnya ya, di bidang kesehatan juga ada. Misalnya Anda merasa sakit perut, misalnya seperti itu. Kemudian Anda tentu bertanya-tanya, kenapa ya saya ini sakit perut? Kemudian Anda mengajukan hipotesisnya, misalnya, saya ini jangan-jangan sakit perut gara-gara makan pedas. Gitu. Karena mungkin sebelumnya Anda memiliki kerangka kerja bahwa nanti ini saya mau ke dokter nih, saya mau ngecek ke dokter kalau misalnya 2 hari ini saya minum obat nggak sembuh, itu udah kerangkanya saya seperti itu. Kemudian Anda mengajukan pengujian hipotesis, setelah Anda tunggu 2 hari ternyata masih sakit perut, lalu ternyata Anda pergi ke dokter sesuai kerangka kerja Anda, lalu di dokter ternyata Anda kena usus buntu, ya seperti itu. Jadi kan hipotesis Anda kan ditolak, itu kan bukan berarti proses Anda yang lakukan ini kan salah, kan bukan seperti itu. Jadi kesimpulannya itu nanti ternyata perut Anda sakit itu karena usus buntu. Jadi hal-hal sederhana itu sebenarnya kita melakukan metode ilmiah, cuma kitanya tidak sadar, gitu ya. Nah, sekarang giliran Anda sebagai seorang observer, itu kalian mengamati dan menghubungkan. Jadi Anda mengamati segala hal yang ada di sekitar Anda. Jadi itu bisa jadi adalah ilmu yang mungkin belum ditemukan atau yang belum Anda ketahui dan sangat menarik untuk dipelajari. Tetapi hal itu hanya berlaku jika Anda ingin memiliki rasa ingin tahu. Jadi segala hal ini hanya berlaku jika Anda memiliki rasa ingin tahu. Kuncinya itu. Jadi jadilah manusia yang selalu ingin tahu, tapi ingin tahunya hal yang positif ya.
Jangan yang negatif, pengen tahu urusan orang lain, itu namanya kepo ya. Jangan jadi orang yang terlalu mengusik hidup orang lain, itu jangan. Kita mengusik hal-hal yang lebih ke ilmu pengetahuan saja. Kemudian menghubungkan. Jadi kita menghubungkan informasi tersebut dan menjadikannya satu kesatuan jawaban yang utuh yang kita sebut sebagai pengetahuan. Sekarang tugas Anda adalah untuk perumahan selanjutnya ya, buatlah laporan pengamatan menggunakan kaidah-kaidah atau metode ilmiah. Jadi temanya boleh apa saja. Jadi silakan Anda membuat laporan pengamatan yang langkah-langkahnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan yang menggunakan metode ilmiah. Temanya apa saja, boleh di bidang pendidikan, misalnya gaya belajar Anda, terus mau Anda teliti, boleh. Kemudian aktivitas sehari-hari, yang tadi saya sudah contohkan kan membuat mie. Anda bisa melakukan hal yang lain selain itu. Kemudian bidang kesehatan, tadi saya sudah mencontohkan mengenai sakit perut. Anda bisa mungkin yang lain, minyak mata atau apa. Tapi jangan mengambil dari internet ya, misalnya yang sakit gigi atau apa itu jangan. Carilah murni dari hasil pemikiran Anda. Kalau misalnya di internet kan berarti itu bukan hasil pemikiran Anda. Jadi untuk apa Anda saya beri tugas itu kalau Anda nyari di internet seperti itu kan. Jadi murni carilah dari kehidupan sehari-hari Anda. Atau juga bisa jadi dari fenomena alam, misalnya Anda melihat hujan, kemudian Anda menemukan masalah, kemudian Anda ingin mencari tahu mengapa, misalnya ada satu fenomena yang menarik menurut Anda, kemudian Anda mencari tahu itu mengapa. Jadi silakan kerjakan tugas mandiri 2 ini, dan kita sekarang mencoba mengumpulkannya di Siska E-Kelas ya. Saya rasa kemarin sudah bisa untuk digunakan sistem yang E-Kelas itu untuk pengumpulan tugas. Deadline-nya itu 22 Oktober pukul 23.59. Jadi sekali lagi ini waktunya seminggu. Saya rasa cukup bagi Anda untuk mengerjakan tugas ini. Jangan ada yang sampai melewati batas waktu ini. Ya, lebih cepat lebih baik dikumpulkannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktu Anda untuk menonton video saya. Dan materi selanjutnya adalah tentang kelahiran alam semesta. Baik, selanjutnya jika ada yang ingin Anda tanyakan terkait masalah observasi atau Anda mungkin ingin konsultasi mengenai observasi saya ini sesuai atau bagus atau tidak, kita akan lanjutkan di WA Group. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.